Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Hamdani dengan NIM 11910, asal kelas RB, program studi teknik industri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang communicating research atau mengkomunikasikan penelitian kita ke publik. Kita langsung saja beralih kepada materinya. Your research atau mengkomunikasikan langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengkomunikasikan pendidikan kita itu. Kita harus menguasai pengetahuan tentang penelitian. Jika kita tidak memiliki pemahaman yang baik tentang sains, kita tidak akan dapat menjelaskannya kepada orang lain. Ketika kita melakukan sebuah penelitian, tentunya kita harus dibarengi dengan pemahaman yang baik. Kita harus menguasai pengetahuan atas penelitian yang kita lakukan. Kita harus mengetahui wawasan atas penelitian yang kita lakukan. Kenapa? Ketika kita menjelaskan kepada orang lain, tentunya kita bisa menjelaskan dengan baik dan orang tersebut jadi paham. Jika orang tersebut jadi paham, kan orang akan tertarik atas penelitian yang kita lakukan. Ini adalah kenali audiens Anda. Audiens atau pendengar itu harus kita kenali, karena nantinya kita akan bisa mengetahui hal-hal apa sih yang audiens kita butuhkan. Audiens itu butuh hal seperti apa. Jadi menulis untuk kita seolah-olah itu kita menulis untuk kepada audiens, itu bukan sebagai kepada teman kita sendiri. Jadi ketika kita menulis untuk audiens, bahasa-bahasa yang kita gunakan itu harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua adalah target kebutuhan pemangku kepentingan. Jadi kita harus menentukan target kita atau sasaran audiens kita itu kemana gitu. Ketika kita sudah tahu target atau audiens kita itu yang mana, maka kita akan lebih mudah dalam melakukan penjelasan menggunakan bahasa-bahasa yang sudah kita sesuaikan. Yang selanjutnya adalah mengetahui batasan kita sebagai penulis. Sebagai penulis, memang tidak ada yang akan mengeluh bahwa seorang penulis membuat sesuatu yang terlalu mudah dimengerti. Sebisa mungkin kita sebagai penulis itu harus menggunakan tata bahasa yang formal, baku, tetapi juga mudah dimengerti. Karena ketika bahasa kita mudah untuk dipahami oleh orang lain, menggunakan bahasa yang baku juga tentunya, hal ini akan mendukung kita dalam menjelaskan suatu materi atau artikel kita ke publik atau ke masyarakat umum. Kita juga
gunakan bahasa itu agar artikel kita itu mudah dipahami. Ketika artikel mudah dipahami kan banyak orang-orang yang mengerti dan mungkin itu menjadikan salah satu faktor untuk menarik minat baca terhadap artikel kita buat. Selanjutnya kita melakukan penyaringan. Penulis sains penuh dengan detail. Jadi kita dalam menulis suatu karya tulis, kita sebisa mungkin menuliskan dengan detail hal-hal apa saja yang perlu kita tulis. Prioritaskan detail Anda benar-benar bagi sharing sisanya. Jadi ketika kita memprioritaskan detail dari sebagian besar detail, lalu kita prioritaskan lagi mana detail-detail yang harus kita bagi dan mana detail-detail yang harus kita saring, mana yang penting dan mana yang sekiranya kurang penting. Jadi hal itu kan ketika kita sudah menyaring detail yang sudah kita tandai sebelumnya, tentu itu nanti bertujuan agar pembaca keluar dengan rasa nyata dari gambaran besar yang tidak bingung dengan detail terperinci. Kita keluar dengan rasa nyata itu, jadi para pembaca itu kan seolah-olah merasakan hal yang seperti halnya yang penulis rasakan gitu. Jadi pembaca itu lebih mengetahui tentang artikel itu akan berdampak seperti apa dan berjalan bagaimana gitu. Lalu ketika detailnya sudah diprioritaskan kan hanya ada beberapa detail yang terfokus kan. Jadi pembaca sendiri tidak bingung dengan detail yang terperinci. Hal ini tentunya juga memudahkan para pembaca dalam membaca artikel atau proposal yang dibaca. Ini adalah buat materi dengan ringkas. Ketika kita membuat materi, tentunya sebisa mungkin kita membuat materi tersebut secara jelas dan ringkas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa bosan terhadap para pembaca, karena saya sendiri pun begitu ketika membaca sebuah artikel, namun artikelnya itu terkesan monoton dan berputar-putar di situ-situ saja, dalam artian hal yang sudah dibahas kembali, lama-kelamaan akan muncul rasa bosan terhadap artikel, dan menurut saya itu juga adalah salah satu faktor untuk menilai seberapa baik kualitas dari artikel tersebut. Jadi langsung ke intinya lebih cepat. Jadi ketika kita membuat sebuah artikel, tentunya dalam membuat artikel tersebut sebisa mungkin kita membuat artikel tersebut menjadi padat dan jelas, lalu dalam pembahasannya tidak bertele-tele, langsung kepada poin-poin yang memang harus dibahas.
Lalu selanjutnya menghilangkan frasa berbunga-bunga dan pembukaan yang tidak perlu. Ini kaitannya masih seperti um, meringkas materi atau menghilangkan kata-kata yang tidak perlu. Lalu selanjutnya memvisualisasikan data. Jadi data-data yang sudah kita dapatkan dalam melakukan atau menulis sebuah karya tulis atau artikel gitu, kita visualisasikan data-data tersebut. Kita cantumkan ke dalam artikel, bisa menggunakan diagram atau menggunakan table dengan kreativitas masing-masing, dan usahakan dalam memvisualisasikan itu dilakukan dengan semenarik mungkin, agar ketika pembaca membaca itu ada semacam penyegaran dalam otak itu. Ketika pembaca itu membaca tulisan yang panjang lalu ia melihat visualisasi data yang menarik, maka akan mengurangi rasa bosan oleh pembaca. Selanjutnya adalah efisiensi membuat pembaca tetap terlibat. Ini tadi erat kaitannya dengan pembaca itu kan pasti akan muncul rasa bosan ketika membaca tulisan yang bertele-tele dan ditambah lagi dengan visualisasi yang kurang enak untuk dipandang. Jadi ketika kita ingin membuat artikel, tentunya kita harus mempertimbangkan bagaimana pembaca tersebut membaca artikel kita. Ketika pembaca tersebut merasa bahwa artikel ini membosankan, tentunya itu mengurangi persentase minat bagi para pembaca. Selanjutnya adalah jelaskan dampak potensial dari penelitian ini. Jadi yang pertama, item tindakan berdasarkan penelitian yang disajikan dalam ringkasan Anda di luar di sini dan saat ini, apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi ketika kita membuat sebuah artikel itu, kita harus membuat artikel berdasarkan pertimbangan apa sih yang akan terjadi di masa lalu, sekarang, mungkin masa yang akan datang. Jadi apakah artikel yang kita buat itu berdampak kepada masa sekarang maupun masa depan. Ketika artikel kita mempunyai dampak yang positif, khususnya untuk masa depan, tentunya itu artikel tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masa depan dan juga masa sekarang, walaupun referensi yang diambil berasal dari masa lalu. Tindakan berdasarkan penelitian yang disajikan dalam ringkasan. Jadi kita mengambil tindakan dalam melakukan keputusan-keputusan itu juga harus didasarkan oleh penelitian yang disajikan dalam ringkasan yang telah kita buat, agar pada saat melakukan suatu tindakan atau keputusan itu kita mempunyai
dasar atau landasan yang baik untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, itulah dampak dari potensial terhadap penelitian ini kala di masyarakat gitu. Sekian dari saya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.